Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai perancangan dan pengembangan kurikulum pada prinsip efisiensi dan implementasinya. Anggota kelompok kami ada 5, yaitu Aradea, Deshiva, Dinda, Fitri, dan Sri Hardianti. Baik, untuk di slide yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip efisien, yang dimana prinsip efisien ini menjadi salah satu prinsip yang sangat amat perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan nantinya bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, prinsip efisien sendiri mengusahakan agar pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan dari segi waktu, biaya, dan lain yang secara optimal dan tepat hingga hasilnya memadai. Lalu, prinsip efisien sendiri merupakan sesuatu yang dikerjakan dengan menghasilkan hasil yang menjadi optimal, lalu bisa dilakukan dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses pengajarannya. Dengan hal ini, masukkan sekecil apapun dan menghasilkan keluaran yang optimal. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa efisien ini konsep yang mencerminkan perbandingan terbaik antara usaha dan hasilnya. Efisien berarti pula melakukan segala sesuatu secara benar, tepat, akurat, dan mampu membandingkan antara besaran input maupun output. Bisa kita ambil tali benang merah. Jika prinsip efisien dalam pembelajaran sendiri itu cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu masuk di slide yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alasan pengembangan kurikulum, yang dimana saya menemukan 3 prinsip efisiensi, yaitu pertama dari efisien waktu, lalu yang kedua dari efisiensi biaya, dan yang terakhir dari efisiensi tenaga. Yang dimana dari segi waktu mungkin kita memang sering untuk menggunakan atau menghemat itu biasanya hanya dari segi materi saja. Padahal dengan secara tidak sadar sama halnya kita pun dari segi waktu itu tuh bisa menghemat, mulai dari memaksimalkan waktu belajar mengajar menjadi tidak bertele-tele dan lebih ke straight to point, tetapi sampai dengan ketujuan yang akan dicapai. Lalu yang kedua, adanya efisiensi biaya, yang dimana secara tepat sesuai dengan prioritas kebutuhan, yang mana gunanya untuk mewujudkan proses belajar yang bermutu sehingga nantinya menghasilkan berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Lalu yang terakhir adanya tenaga, yang mana sekolah pun perlu untuk merumuskan, perlu untuk menghitung berapa jumlah peserta didik dan berapa siswa yang akan diterima di sekolah yang bisa dihandle oleh pendidik di sekolah, agar bisa sebanding antara tenaga pendidik dan peserta. Lalu, untuk faktor penunjang efisien dalam pembelajaran akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun penunjang efisiensi dalam pembelajaran, yang pertama ada faktor internal, yaitu yang berkaitan dengan fisiologi dan psikologis peserta didik. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu berkaitan dengan lingkungan, sarana prasarana, dan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran terdapat 3. Yang pertama pengembangan program, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah implementasi, yaitu evaluasi. Yang pertama, pengembangan program, yaitu contohnya perancangan program tahunan dan program semesteran yang akan dirancang di awal tahun ajaran baru berdasarkan asesmen kebutuhan. Pada pelaksanaan pembelajaran, contohnya yaitu berupa penyampaian materi yang berfokus pada tujuan inti yang ingin dicapai.
Selain itu, dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti poster, baik berupa tutorial dalam video, bisa juga berupa poster PPT atau berupa gambar audio visual. Implementasi yang terakhir yaitu berupa evaluasi. Nah, proses ini dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kurikulum tahunan, kurikulum semester, dan harian, sesuai dengan program yang sudah dirancang sebelumnya. Oke, contoh implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran. Jadi, efisiensi ini tuh muncul dikarenakan perkembangan dari kurikulum sebelumnya. Jadi, kurikulum sebelumnya tuh ada K13, lalu kurikulum prototype, lalu kurikulum merdeka, dan muncullah prinsip efisiensi. Sini ada contoh prinsip relevansi kurikulum di SMK Kesehatan Madani Bandung. Jadi dalam fase E ini, kurikulum seni budaya, terutama seni rupa, dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran yang akan dilaksanakan, terutama kaitannya dengan kebutuhan siswa dan menyangkut pautkan latar belakang jurusan siswa. Mengapa sih perlu disangkut pautkan antara latar belakang jurusan siswa dengan kebutuhan siswa dan dengan prinsip efisiensi ini gitu? Maka dari itu, seperti halnya dalam seni rupa berkaitan dengan kesehatan nih misalkan. Emang ada seni rupa berkaitan dengan kesehatan? Tentu ada. Seperti halnya art terapi, lalu ada gambar anatomi, itu pun bisa. Karena hal itu tuh bersangkut pautan mengenai seni rupa dan kesehatan. Dalam art terapi, siswa akan dianjurkan untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menghandle pasien dengan gejala trauma ataupun yang lainnya. Dan untuk art terapi ini tuh sangat berguna untuk kesehatan juga, karena kita akan cenderung untuk tidak merasa overthinking lagi dan merasakan hal-hal yang membuat ngedown gitu. Nah, seperti itu. Lalu pada kurikulum merdeka ini, siswa dibuat untuk aktif dalam pembelajaran dan harus mudah dipahami dan dikerjakan oleh siswa. Dan tentunya harus ada komunikasi dua arah. Alat yang digunakan dalam kurikulum juga bersifat sederhana loh dan hemat biaya. Misalnya pembuatan lukisan dengan alat-alat yang murah ataupun dengan alat-alat bekas yang bisa kita daur ulang kembali menjadi sebuah atau sesuatu benda yang sangat berguna. Lalu mencari kanvas dengan harga di bawah 10.000 itu pun bisa mengurangi pembiayaan atau pengeluaran siswa dan menerapkan sistem kelompok untuk mempermudah siswa, di mana banyak sekali kendala mengenai pembiayaan, lalu mengenai waktu, dan terlalu banyaknya tugas siswa yang membuat siswa tuh menjadi lebih mudah stres. Nah, hal ini pun dapat menjadi treatment juga loh bagi siswa. Seni rupa tuh dapat menjadi treatment bagi siswa, di mana siswa yang merasa tertekan, siswa yang merasa bahwa sekolah hanya menjadi ajang untuk penilaian saja, tapi mereka akan lebih have fun loh jika belajar, tetapi mereka tuh berasa seperti bermain padahal mereka sedang belajar gitu. Seperti itu. Salah satu implementasi prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum yaitu ada pada kurikulum merdeka, dan kurikulum merdeka ini memiliki karakteristik utama. Yang pertama itu pembelajarannya berbasis project, yang mana di pembelajaran berbasis project ini lebih mengutamakan siswa untuk aktif, melibatkan siswa untuk aktif, dan banyak pembelajaran yang basisnya project, dan di sini juga melibatkan keterampilan siswa dalam communication and collaboration. Kemudian karakteristik yang kedua itu fokus pada materi esensial, di mana materi yang dipelajari pada kurikulum merdeka itu hanya materi yang dasar, materi penting, yang pokok, yang harus dan wajib dikuasai oleh siswa. Yang terakhir
yaitu karakteristik fleksibilitas, yang mana pembelajarannya itu menyesuaikan dengan latar belakang siswa, kondisi siswa, yang bisa membuat pembelajaran itu lebih fleksibel. Fokus pada materi esensial ini memberikan sebuah metode baru yang mana jika semua pembelajaran terlalu padat dikerjakan, semua pembelajaran terlalu banyak disampaikan, akan mendorong guru untuk menggunakan metode ceramah. Dan di sini dengan adanya metode ceramah, peserta didik itu kurang aktif dan cenderung pasif karena hanya mendengarkan guru. Juga materi yang disampaikan itu hanya satu arah, tidak ada feedback, tidak ada diskusi. Berbeda jika materi esensial saja yang diberikan. Jadi siswa itu lebih banyak waktu untuk mempelajari hal lain dan keterampilan lain di luar sekolah, yang mana itu selaras dengan kurikulum merdeka. Jadi tidak hanya dengan kemampuan kognitif saja, tetapi banyak pengembangan seperti pengembangan karakter, minat, dan keterampilan. Seperti itu. Baik, berikut adalah implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran yang terkait dengan efisiensi waktu. Implementasi fokus pada materi esensial di kurikulum merdeka terlihat pada konten dan materi yang ada. Diambil contoh, materi seni budaya pada kelas 10 SMK Madani Bandung. Bisa kita perhatikan bersama-sama. Pada kurikulum 2013, di semester 1 dan semester 2 masing-masing memiliki 8 bab, yang mana totalnya menjadi 16. Di setiap semester membahas 4 cabang kesenian, dan di masing-masing cabang kesenian tersebut berisikan 2 bab. Terkait fokus pada materi esensial, berarti pembelajaran harus mendalam atau mendasar. Dan hal tersebut bisa didukung dengan aktivitas seperti diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem, berbasis proyek, dan yang lainnya. Lalu aktivitas-aktivitas tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga jika materi terlalu padat atau terlalu banyak, justru akan mendorong guru untuk menggunakan metode ceramah untuk mengejar atau menyelesaikan materi-materi tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial pada setiap mata pelajarannya untuk memberikan ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti kreativitas dan keterampilan secara lebih mendalam. Pada kurikulum merdeka, cabang kesenian yang dipelajari adalah yang sudah dipilih. Dan di sini kita bisa ambil contoh tentang fokus materi esensial tersebut. Jika kita lihat kembali pada kurikulum 2013, kita ambil contoh di bab 1, berkarya seni rupa 2 dimensi. Dan di bab 2-nya adalah berkarya seni rupa 3 dimensi. Jika berfokus pada materi esensial, maka yang dipelajari adalah hal yang lebih mendasar agar pemahamannya bisa lebih mendalam. Di kurikulum merdeka, pada unit 1 adalah pengenalan seni rupa di sekitar kita, dan hal tersebut lebih mendasar. Contoh lainnya pada seni musik. Di bab 3 di kurikulum 2013 adalah musik tradisional. Sementara di kurikulum merdeka, pembahasannya seperti contoh sebelumnya, yaitu lebih mendasar tentang eksplorasi bunyi dalam musik dan diteruskan oleh unit-unit selanjutnya. Begitu pula pada cabang seni yang lain. Pada kurikulum 2013, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jumlah bab adalah 16. Sementara itu, pada kurikulum merdeka, jumlah bab lebih bervariatif, namun di sini contoh terbanyak adalah 10 bab. Hal tersebut adalah bentuk penyederhanaan dari kurikulum merdeka. Lalu, bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, dapat memilih salah satu bahasan dari keempat cabang seni tersebut. Jadi, pada kurikulum merdeka, materi yang diajarkan lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum 2013. Sehingga, pembelajaran bisa lebih bermakna
bisa lebih didalami lagi, dan guru tidak akan terburu-buru untuk mengejar materi. Dari segi waktu, kurikulum Merdeka akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan kurikulum 2013. Demikian pembahasan tentang prinsip efisien dalam pengembangan kurikulum. Dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan maksimal, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan hasil terbaik. Dengan kata lain, efisiensi dalam pembelajaran mengacu pada penggunaan yang optimal dari semua faktor yang terlibat dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan.